menjelaskan bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi membutuhkan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk melayani kebutuhan yang berbeda-beda itu, dibuat bidang-bidang khusus dalam akuntansi. Bidang-bidang akuntansi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi keuangan bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, misalnya bank, pemerintah, pemegang saham, dan pihak kepentingan lainnya. 2. Auditing. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen disebut auditing. Pelaksanaannya disebut auditor yang bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor memeriksakan apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Auditor juga memeriksa apakah setiap transaksi didukung oleh bukti-bukti. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor mengacu pada standar auditing yang berlaku umum. Ketiga, yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Karena objeknya adalah biaya produksi, akuntansi biaya lazim digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau manufaktur. 4. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. 5. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. 6. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Tujuannya adalah agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Ketujuh, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan produser, pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Kedelapan, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi ini melaporkan dan menjelaskan melalui data akuntansi berbagai aspek dari pengelolaan administrasi keuangan negara dan melakukan pengendalian atas pengeluaran uang negara. Kesembilan, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA merupakan contoh lembaga yang menyelenggarakan akuntansi pendidikan karena pada lembaga itu ada bagian akuntansi yang diajarkan. Macam-macam profesi akuntan. 1. Akuntansi publik, akuntansi internal, akuntansi syariah, akuntansi pajak, akuntansi pendidikan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintah. Kedua, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang selesai menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, sekaligus lulusan pendidikan profesi akuntansi atau PPAK.
Tugas dasar seseorang akuntan adalah mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan sebuah instansi, perusahaan, atau lembaga tempatnya bekerja. Profesi akuntan menjadikan seseorang menggunakan keahliannya di bidang akuntansi untuk bekerja. Menjadi seorang akuntan berarti harus mematuhi kode etik profesi dan bertindak sesuai etika dan standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak standar akuntansi yang digunakan di berbagai usaha dan organisasi. Namun standar utama akuntansi yang dipakai di Indonesia adalah IFRS, International Financial Reporting Standard, dan berlaku pada skala global. Indonesia pun telah menjadi anggota IFAC, International Federation of Accounting. Hingga hal ini menjadi alasan mengapa IFRS digunakan sebagai standar akuntansi di Indonesia. Manfaat akuntan di perusahaan tentunya kehadiran seorang akuntan pada sebuah organisasi atau perusahaan akan memberikan banyak manfaat dan memudahkan sistem bekerja dengan baik. Etika profesi. Etika profesi adalah suatu pedoman bagi para akuntan. Akuntan memiliki tanggung jawab profesi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, etika profesi mutlak dimiliki oleh seorang akuntan. Hal ini diperlukan agar tidak ada pemerintah informasi yang diuntungkan dan dirugikan. Ada 3 prinsip dalam perilaku etis bagi akuntan, yaitu sebagai berikut. 1. Menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Pelanggaran etika profesi, walaupun kecil, tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. 2. Menekankan pada reputasi jangka panjang. Akuntansi adalah profesi yang memberikan pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan, seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan pengguna informasi akuntansi lainnya. Oleh karena itu, akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. 3. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Informasi yang diberikan oleh akuntan digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki berbagai kepentingan. Namun, dalam kenyataannya, akuntan sering dipengaruhi agar memberi informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, seringkali terjadi konflik karena akuntan tidak tersedia memberi informasi sesuai kepentingan pihak-pihak tersebut. Seorang akuntan yang baik tidak akan berkompromi terhadap penyimpangan. Kode etik profesi akuntan publik yang wajib dipatuhi ialah integrasi, objektif, kompeten, independen, 5 kerahasiaan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to tie.